Baik, selamat malam teman-teman. Kita lanjutkan untuk pertemuan ke-10. Pertemuan 10 kali ini sangat menarik karena berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab. Apa itu kemampuan bertanggung jawab? Kemampuan bertanggung jawab atau bahasa asingnya enhanced capacity discernment dalam bahasa Belanda, atau capacity of responsibility dalam bahasa Inggris, adalah kemampuan seorang individu untuk menyadari akibat dari tindakannya dan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya. Dalam konteks hukum pidana, kemampuan bertanggung jawab sangat penting karena hanya orang yang memiliki kemampuan tersebut dapat dihukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam hukum pidana di Indonesia, kemampuan bertanggung jawab seringkali dikaitkan dengan kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan salah, dan kemampuan untuk mengendalikan perilaku sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Kemampuan ini terkait erat dengan kesehatan mental seseorang. Apakah dia dapat memahami atau tidak konsekuensi dari perbuatannya, serta apakah dia dapat mengendalikan tindakannya dalam kerangka hukum. Secara ringkas, orang yang bisa dipenjara adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Artinya, dia tahu atau paham mana yang benar dan mana yang salah. Berkaitan dengan dasar hukum kemampuan bertanggung jawab, terdapat dalam pasal 44 KUHP. Pasal ini mengatur tentang keadaan tidak waras. Seorang yang melakukan tindak pidana tetapi berada dalam keadaan tidak waras, seperti sakit jiwa, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bunyi dari pasal 44 KUHP adalah orang yang pada waktu melakukan perbuatan pidana dalam keadaan tidak waras, yang karena keadaan itu tidak dapat mengetahui atau mengendalikan perbuatannya, tidak dapat dipidana. Dalam hal ini, keadaan tidak waras mengacu pada kondisi di mana seseorang tidak mampu membedakan antara yang benar dan salah atau tidak dapat mengendalikan tindakannya karena gangguan mental atau kejiwaan.
Nah, dalam kemampuan bertanggung jawab itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada kemampuan bertanggung jawab penuh. Kemampuan bertanggung jawab penuh adalah kondisi di mana seseorang memiliki kesadaran penuh terhadap perbuatannya dan dapat mengendalikan tindakannya sesuai dengan hukum. Orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab penuh dapat dibebani dengan tanggung jawab pidana dan dikenakan hukuman atas tindak pidana yang dilakukan. Contoh di sini, seorang yang melakukan pencurian dengan sengaja, ia menyadari perbuatannya dan melakukan tindak pidana tersebut dengan kesadaran penuh atas akibat hukumnya. Maka orang tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab penuh. Nah, ini jelas seorang yang sehat jasmani rohani melakukan tindak pidana dengan sengaja. Dia sadar perbuatannya ini merugikan orang lain, perbuatan ini melanggar hukum atau tidak sesuai dengan norma sosial yang ada di masyarakat. Setelah kemampuan bertanggung jawab penuh, kedua ada kemampuan bertanggung jawab terbatas atau setengah waras. Kemampuan bertanggung jawab terbatas terjadi ketika seseorang tidak sepenuhnya sadar atau tidak sepenuhnya dapat mengendalikan tindakannya, namun tetap dapat memahami bahwa tindakannya salah. Dalam hal ini, pelaku masih bisa dimintai pertanggungjawaban, namun dengan pertimbangan ringan atau pengurangan hukum. Contoh di sini seorang pelaku melakukan tindak pidana karena gangguan psikologis atau stres berat, namun menyadari bahwa tindakannya salah, akan dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab terbatas. Dalam hal ini, pengadilan mungkin akan memberikan hukuman yang lebih ringan atau melakukan perawatan medis berdasarkan kondisi mentalnya. Ketiga, ada kemampuan bertanggung jawab hilang atau tidak waras. Kemampuan bertanggung jawab hilang adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat mengetahui atau mengendalikan tindakannya karena berada dalam keadaan tidak waras, misalnya gangguan jiwa berat. Orang yang berada dalam keadaan ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena dia tidak dapat menyadari atau mengendalikan perbuatannya saat kejadian. Contohnya, ini contoh kasus di 2016
Di Surabaya, seorang pria berinisial B membunuh temannya dengan cara menusukkan pisau ke tubuh korban secara berulang kali. Kejadian ini berlangsung di sebuah rumah kontrakan, dan saat itu tidak ada saksi lain di tempat kejadian. Setelah kejadian, B segera menyerahkan diri kepada polisi dengan mengatakan bahwa ia merasa diperintah oleh suara-suara yang mendiktekan untuk membunuh korban. B mengaku bahwa sebelum kejadian ia mendengar suara yang mengklaim sebagai suara Tuhan yang menyuruh untuk membunuh orang tersebut. B juga merasa bahwa orang yang dibunuh tersebut telah berkolusi untuk menyakiti dirinya dan keluarganya. Meskipun dalam keadaan tertekan dan bingung, B menyadari bahwa tindakannya salah setelah kejadian dan merasa menyesal. Keempat, ada kemampuan bertanggung jawab karena pengaruh alkohol atau narkoba. Seorang yang melakukan tindak pidana di bawah pengaruh alkohol atau narkoba dapat menghadapi masalah terkait dengan kemampuan bertanggung jawabnya. Dalam beberapa kasus, meskipun penggunaan alkohol atau narkoba mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengendalikan tindakannya, hal ini tidak selalu menghapus sepenuhnya kemampuan bertanggung jawab. Pengaruh alkohol atau narkoba dapat mengurangi kesadaran atau kemampuan untuk mengendalikan perbuatan, tetapi tidak selalu menghilangkannya. Dalam kemampuan selanjutnya, setelah kemampuan bertanggung jawab karena pengaruh narkoba, jadi seorang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum dengan dipengaruhi oleh alkohol atau narkoba. Selanjutnya ada kemampuan bertanggung jawab karena anak di bawah umur. Di bawah hukum pidana Indonesia, seorang yang belum mencapai usia tertentu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh.
Anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak dapat dipidana karena dianggap belum cukup memahami akibat dari tindakan. Terdapat dalam pasal 45 KUHP. Namun, bagi anak-anak yang lebih tua di atas 12 tahun, meskipun mereka dapat dikenakan sanksi pidana kemampuan bertanggung jawab, mereka tetap akan dipertimbangkan. Nah, unsur kemampuan bertanggung jawab dalam tindak pidana di poin pertama ada untuk menentukan syarat tindak pidana. Salah satu unsur dasar dalam tindak pidana adalah adanya kesalahan atau mens rea yang mencakup kesadaran dan kehendak pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kemampuan bertanggung jawab berperan dalam menilai apakah pelaku sadar dan dapat mengendalikan tindakannya ketika ia melakukannya. Kedua yaitu mengidentifikasi keadaan psikologis pelaku untuk dapat memastikan apakah seseorang mampu bertanggung jawab. Itu harus dilakukan pemeriksaan terhadap keadaan mental pelaku pada saat kejadian. Apakah pelaku dalam keadaan waras, setengah waras, atau tidak waras sama sekali. Ini menjadi faktor penting dalam menilai apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Ketiga yaitu pengaruh terhadap hukuman atau pertanggungjawaban pidana. Jika kemampuan bertanggung jawab terbukti hilang, misalnya karena gangguan mental, pelaku tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara penuh atau hukuman yang dijatuhkan akan lebih ringan atau bahkan tidak ada hukuman pidana sama sekali, melainkan perawatan medis. Sementara itu, jika kemampuan bertanggung jawab terbatas, hukuman yang diberikan mungkin lebih ringan dari biasanya. Setelah sedikit mengetahui tentang pertanggungjawaban dalam pidana, lalu pertanyaan muncul, apakah tindakan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu bertanggung jawab? Misalnya, seorang melakukan tindak pidana, ternyata dia terbukti
gila atau terbukti setengah waras. Kita bahas di sini. Langkah-langkah jika orang tersebut terbukti tidak mampu bertanggung jawab. Yang pertama ada pembebasan dari pertanggungjawaban pidana atau tidak dipidana. Dalam pasal 44 KUHP mengatur bahwa seseorang yang tidak waras atau tidak mampu memahami perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam kondisi seperti ini, orang yang tidak mampu bertanggung jawab akan dibebaskan dari hukuman pidana dan tidak dihukum penjara. Contoh, di sini seorang pria yang menderita skizofrenia berat dan membunuh seseorang atau membunuh orang lain karena ia merasa diserang oleh musuh yang hanya dalam pikirannya tidak akan dipidana karena ia tidak dapat memahami bahwa tindakannya salah. Nah, sebagai gantinya dia akan diperintahkan untuk menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Selain bebas atau tidak dipidana, pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab dilakukan perawatan di rumah sakit atau lembaga rehabilitasi, di mana seorang tidak mampu bertanggung jawab akibat gangguan mental yang mempengaruhi perilakunya. Misal gangguan jiwa dan sebagainya, pengadilan sering memutuskan agar pelaku dirawat di rumah sakit jiwa atau lembaga rehabilitasi mental, bukan di penjara. Contoh di sini seorang pelaku yang mabuk berat sehingga kehilangan kendali atas dirinya saat melakukan kejahatan mungkin tidak dipidana penjara, tetapi perawatan di lembaga rehabilitasi dapat dipilih sebagai pengganti hukuman pidana. Barangkali dia mabuk atau menggunakan narkoba, terus tiba-tiba dia menabrak atau hampir menabrak orang atau menabrak orang, orangnya luka, terus dia bisa saja tidak dipenjara tapi direhabilitasi. Ketiga, penanganan khusus bagi anak-anak di bawah umur. Anak-anak di bawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana penuh karena mereka dianggap tidak cukup dewasa untuk mengerti konsekuensi dari tindakan mereka. Untuk anak-anak yang lebih tua di atas 12 tahun tetapi di bawah usia 18 tahun, mereka masih bisa dimintai pertanggungjawaban. Tetapi hukum pidana memberikan peraturan yang lebih ringan dan lebih berfokus pada pendidikan dan rehabilitasi daripada hukuman pidana yang berat. Bagi anak yang melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan, itu tetap dilakukan persidangan. Nah, meskipun di dalam persidangan tersebut menggunakan hukum acara pidana anak, tetapi tetap dilakukan karena tindakannya sudah bukan anak-anak lagi.
Di kelima yaitu pengurangan hukuman. Pada beberapa kasus, jika seorang pelaku memiliki gangguan mental atau emosional yang mempengaruhi kendali diri, pengadilan dapat memberikan pengurangan hukuman meskipun orang tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan. Contoh, seorang yang mengalami depresi berat dan melakukan tindak pidana dalam keadaan tidak stabil secara emosional bisa saja diberikan hukuman yang lebih ringan atau diputus untuk menjalani perawatan medis sebagai bagian dari proses rehabilitasi. Dalam hal pertanggungjawaban, apakah dia waras atau tidak waras itu perlu dibuktikan. Dibuktikan dalam artian perlu ada pembuktian dari pihak berwajib atau dalam hari ini rumah sakit, terkhusus rumah sakit jiwa. Apakah dia normal semuanya atau terdapat sedikit gangguan di tubuhnya. Itu perlu tes dari rumah sakit yang bersangkutan. Karena tanpa ada izin rumah sakit atau surat keterangan dari rumah sakit jiwa tersebut, pelaku tetap dikategorikan menjadi bertanggung jawab alias normal dan sehat. Dalam hal selanjutnya, keenam, yaitu kondisi khusus, di mana jika seorang melakukan tindak pidana dalam keadaan terpengaruh alkohol atau narkoba, maka hal ini dapat mempengaruhi tingkat pertanggungjawaban pidana. Meskipun pengaruh alkohol atau narkoba dapat mengurangi kemampuan bertanggung jawab, tidak semua kasus akan menghapuskan tanggung jawab pidana sepenuhnya. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memutuskan untuk mengurangi hukuman, tetapi tidak membebaskan sepenuhnya dari pertanggungjawaban pidana. Seperti tadi, ada orang mengendarai mobil, tiba-tiba menabrak orang, ternyata luka. Kalau meninggal mungkin berat, tapi kalau luka, biasanya dapat dikurangi hukumannya. Sekian untuk pertemuan ke-10. Barangkali ada yang bertanya atau berdiskusi berkaitan dengan pertanggungjawaban, kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana.